juga cukup tinggi. Nah, pesan yang bisa disampaikan untuk siswanya, maksudnya apa? Ini COVID ini Pak. Oh iya. Jadi pesan yang disampaikan ke siswa seperti apa? Ya, itu masing-masing negara, Amerika juga terkena ya pandemi COVID-19, termasuk kita Indonesia. Ya, tentu dalam hal penanganan ya ini memang mungkin ada berbeda sesuai dengan karakter bangsa itu sendiri. Namun kita sebagai bangsa yang besar ya, Amerika itu negara besar, Indonesia juga negara besar. Mereka terdiri dari negara-negara kepulauan. Indonesia juga nanti itu mereka nanti seandainya masih pandemi COVID-19 ini, mereka bisa menyampaikan seperti ini di Indonesia dan seperti apa di sana. Oke, terima kasih. Terakhir Pak, untuk adik kesannya terhadap adik di sini, apa yang dapat adik berikan kepada adik di sini? Yang pasti untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 tahun ini, cari tahu terus, berusaha untuk mendapatkan banyak informasi terutama tentang program ini, karena program ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kalian menjelajah dunia di luar Indonesia, karena bukan hanya program ini gratis, tapi ini bukan hanya tentang pergi ke Amerika, ini bukan hanya tentang wah keren bisa sekolah di Amerika. No, it's not just about that. Tapi ini tentang mengekspos diri kalian terhadap hal-hal baru di luar Indonesia, di luar yang kalian ketahui sebelumnya. Kayak seperti yang saya bilang tadi, bahasa Prancis. Kalau di sini saya mikirnya bahasa Prancis mau les di mana gitu kan. Tapi karena saya dapat kesempatan, puji Tuhan dapat kesempatan pergi ke Amerika, saya bisa melihat bahasa Prancis itu sebagai hal yang baru yang bisa saya pelajari, bukan sebagai hal yang mustahil. Kita nggak mungkin bisa belajar bahasa Prancis gitu. Tapi ya ini semua bukan hanya tentang pergi ke Amerika, tapi tentang mempelajari hal-hal baru yang ada di luar sana. Terima kasih. Dari hal percakapan tidak diragukan lagi. Kemudian hanya mereka mungkin nanti menambah dari hal budaya, karakter yang ada di Indonesia, yang ada di SMA Negeri 1. Bagaimana di tempat sana nanti mereka bisa beradaptasi dan menyampaikan budaya asli kita. Dan mereka harus tahu. Sebagai contoh tadi, ini mereka bawa getahnya tuh nggak dikenal di sana. Tapi setelah dijelaskan, dipahamkan, oh itu baru tahu getahnya tuh. Yang hanya ada di Kalimantan. Nah itu. Nah kemudian saya berharap kegiatan program yang memang sudah ada kerjasama antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan Indonesia, khususnya melalui SMA Negeri 1 Palangkaraya ini berlanjut terus, dan buktinya ini tahun ketiga ya, alhamdulillah SMA Negeri 1 terpilih selalu. Walaupun kita sudah informasikan ke sekolah-sekolah lain juga, namun meski harus selektif mereka, dan di antara mereka ini yang memang terpilih, dan kita berharap mudah-mudahan ini seandainya nggak terjadi COVID-19 mungkin udah berangkat ini, udah berangkat, tapi karena COVID-19 mereka tertunda. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi hanya ditunda. Untuk itu mudah-mudahan segera mempersiapkan diri dan melengkapi segala macam hal yang berkaitan dengan itu, dan nanti pada saatnya akan siap berangkat. Itu harapan saya. Pak Lain, ya, ini juga cukup tinggi. Nah, pesan yang bisa disampaikan untuk siswanya, maksudnya apa? Ini COVID ini Pak. Oh iya. Jadi pesan yang disampaikan ke siswa seperti apa? Ya, itu masing-masing negara, Amerika juga
terkena ya pandemi COVID-19 termasuk kita Indonesia, ya tentu dalam hal penanganan ya ini memang mungkin ada berbeda sesuai dengan karakter bangsa itu sendiri. Namun kita sebagai bangsa yang besar ya, Amerika itu negara besar, Indonesia juga negara besar. Mereka terdiri dari negara-negara kepulauan. Indonesia juga nanti itu mereka nanti seandainya masih pandemi COVID-19 ini, mereka bisa menyampaikan, oh seperti ini di Indonesia dan seperti apa di sana. Oke, terima kasih. Terakhir Kak, untuk adek kesannya terhadap adek di sini, apa yang dapat adek berikan kepada adek di sini? Yang pasti untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 tahun ini, cari tahu terus, berusaha untuk mendapatkan banyak informasi terutama tentang program ini, karena program ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kalian menjelajah dunia di luar Indonesia. Karena bukan hanya program ini gratis, tapi ini bukan hanya tentang pergi ke Amerika, ini bukan hanya tentang wah keren bisa sekolah di Amerika. No, it's not just about that. Tapi ini tentang mengekspos diri kalian terhadap hal-hal baru di luar Indonesia, di luar yang kalian ketahui sebelumnya. Kayak seperti yang saya bilang tadi, bahasa Prancis. Kalau di sini saya mikirnya bahasa Prancis mau les di mana gitu kan. Tapi karena saya dapat kesempatan, puji Tuhan dapat kesempatan pergi ke Amerika, saya bisa melihat bahasa Prancis itu sebagai hal yang baru yang bisa saya pelajari, bukan sebagai hal yang mustahil. Kita nggak mungkin bisa belajar bahasa Prancis gitu. Tapi ya ini semua bukan hanya tentang pergi ke Amerika, tapi tentang mempelajari hal-hal baru yang ada di luar sana. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Haji Armusin, Kepala SMA Negeri 1 Palangkaraya, menyampaikan pada kesempatan ini program kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia, dan khusus lagi dengan Kalimantan Tengah, khususnya SMA Negeri 1 Palangkaraya, yang berkaitan dengan program Kennedy Logar atau Youth Exchange and Study Program YES. Program ini sudah memasuki pada masa yang keempat ya, tahun yang keempat. Program ini diselenggarakan seluruh Indonesia ya. Jadi Amerika Serikat memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta bisa melaksanakan studi yang dilaksanakan di negara Amerika Serikat. Dan kebetulan SMA Negeri 1 Palangkaraya berturut-turut ini tahun yang ketiga anak-anak kami berhasil mewakili Kalimantan Tengah, mewakili Indonesia untuk mengikuti program tersebut. Dan program tersebut adalah gratis, semuanya dibiayai yang lalu, yaitu anak kami bernama Michelle dan MSL Emmanuel Christine, yaitu ini. Kemudian yang akan melanjutkan dan sudah terpilih yaitu anak kita Kevin Ria Cahyani. Kemudian rekrutan mereka ini tidak gampang, tidak mudah, dan kami melalui guru bahasa Inggris sebagai pembina utamanya, ini Bu Restiniati, sudah menyeleksi ratusan siswa yang ikut serta ini, namun tidak semua bisa berhasil, hanya 1 sampai 2 orang saja yang berhasil, dan tahun ini ada satu saja yang berhasil dari Kalimantan Tengah, yaitu Kevin Ria Cahyani. Itu sementara.
Kita beralih kepada peserta. Selama dalam peserta ini ada ini ya. Dalam pelaksanaan kegiatan Pertukaran pelajar KLIS tahun 2019-2020. Tahun lalu saya berangkat dan saya baru kembali pada bulan April lalu. Dan waktu itu saya ditempatkan di San Antonio, Texas, di Amerika Serikat. Apa tadi pelajaran yang bisa saya ambil waktu semasa saya berada di Amerika Serikat? Yang pasti bagaimana cara menempatkan diri di tempat yang baru, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang-orang yang belum pernah saya temui sebelumnya, dan yang pasti juga mendapatkan banyak kesempatan baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan saat saya berada di Indonesia. Contohnya adalah program-program sekolah yang ada di sana. Saya waktu itu mengambil kelas bahasa Prancis selama di sekolah di sana, dan itu bagi saya adalah kesempatan yang luar biasa karena di sini belum tentu ada les bahasa Prancis, dan itu pun kita harus bayar ekstra karena itu di luar sekolah, program di luar sekolah. Tetapi karena di Amerika itu termasuk ke dalam program sekolah, jadi kita tidak perlu bayar lagi. Jadi ya itu sih kesempatan yang saya bisa dapatkan di sana yang tidak bisa saya dapatkan di sini. program budaya ada di sana. Program budaya ada. Pertukaran budaya itu lebih kepada saat kita tinggal bersama orang tua asuh, karena orang tua asuh kita adalah orang asli Amerika. Jadi selama satu tahun pelajaran kita di sana, kita tinggal dan hidup dan makan bersama mereka di rumah mereka sendiri. Jadi pertukaran budaya itu terjadi setiap hari saat kita di rumah bersama mereka. Bagaimana cara kita ngomong dengan mereka, bagaimana cara mereka ngomong ke kita, karena yang pasti beda dan bahasanya juga sudah beda. Jadi budayanya itu terjadi setiap hari saat kita bersosialisasi dengan orang di rumah, dan ditambah lagi dengan orang-orang di sekolah. Jadi ya gitu. Dalam kendalanya apa dalam pelaksanaan di studi belajar di sana? Yang pasti bahasa, karena di sini kan kurang banyak pembicara bahasa Inggris. Jadi saya waktu itu juga bahasa Inggrisnya saya latih dengan dengarkan lagu bahasa Inggris, menonton film bahasa Inggris, tetapi tidak ada teman bicara yang memang untuk diajak aktif berbicara bahasa Inggris. Nah, sesampainya di sana semua orang ya pasti berbahasa Inggris, dan selain bahasa Inggris kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk berbahasa Inggris. Jadi terkadang waktu awal-awal sampai masih kesulitan untuk mendengarkan mereka bicara, karena mereka bicara dengan cepat sekali dan juga bahasanya yang masih terdengar asing sedikit, karena baru kali ini berbicara langsung dan setiap hari pastinya berbahasa Inggris. Jadi ya. Berapa negara yang ikut di dalam pertukaran antar pelajar? Banyak sekali sih Pak, karena programnya juga banyak. Negara-negara lain itu programnya juga beda-beda. Kalau di Indonesia sendiri itu kami ada 80 siswa dari Indonesia yang pergi ke Amerika, dan itu tersebar luas di semua state di Amerika. Di sekolah yang Adek tempati itu ada berapa pelajar dari Indonesia? Cuma saya sendiri, tapi saya bukan anak exchange sendiri, karena di sekolah saya sendiri ada 7 siswa exchange dari berbagai macam negara. Ada dari Jerman, ada dari Pakistan, ada dari Spanyol, ada dari Italia. Jadi saya bukan anak exchange sendiri, dan beruntungnya juga kota tempat saya tinggal itu populasi imigrannya juga tinggi, juga banyak. Jadi diversity-nya juga bagus. Jadi saya tidak merasa beda sendiri gitu. Jadi karena banyak orang yang bilang karena nanti kalau ikut exchange kamu beda sendiri, kamu gelap sendiri, rambut kamu hitam sendiri. Tapi waktu saya sampai di sana ternyata banyak juga orang-orang lain gitu. Jadi saya nggak merasa berbeda. Balik kepada Ibu. Bu, selama dalam pembinaan ada 2 peserta anak didik Ibu. Untuk tes mereka itu gimana Bu?
siswa itu mendaftar secara online, Pak. Mendaftar secara online gratis, dan itu diseleksi adalah oleh memang khusus panitia yang ada di Jakarta. Jadi kami hanya seleksi siswa di tingkat sekolah, dan itu kita melihat yang pertama adalah mereka aktif dalam kegiatan ekskul organisasi. Itu yang pertama, selain kemampuan bahasa Inggris mereka. Ada dua hal itu yang menjadi sangat penting syarat untuk mengikuti pertukaran ini, yaitu itu organisasi atau ekskul, yang kedua kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau kemampuan pengetahuan itu bisa sambil belajar.